Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nur Aisyah dengan NPM 10090321244. Di sini saya dari kelas G, kelompok 1, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan dan melakukan presentasi karya tulis ilmiah ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini selaku dosen pengampu bahasa Indonesia yang telah membimbing saya, keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi, serta teman-teman kelompok 1 dan teman-teman kelas G angkatan 2021 yang selalu memberikan semangat kepada saya dalam proses pengerjaan karya tulis ilmiah ini. Tema dari karya tulis ilmiah ini yaitu pendidikan dengan judul Pengaruh Fasilitas dan Motivasi Guru Terhadap Keterbatasan Finansial Siswa Kejuruan Komputer pada Masa Pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Ranca Ekek. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 4 poin utama dalam karya tulis ilmiah saya. Poin yang pertama yakni bab 1 pendahuluan dengan subpoin 1.1 latar belakang masalah. Hampir 1 tahun lebih Indonesia dilanda dengan adanya pandemi COVID-19. Munculnya pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah bergegas untuk memberikan keputusan dan kebijakan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah. Hal ini berdampak pada sektor pendidikan, terutama pada pendidikan kejuruan komputer di SMK Negeri 1 Ranca Ekek, yang dimana para siswa kejuruan komputer harus melakukan pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh menjadi masalah utama bagi siswa karena banyak kegiatan yang bersifat praktik ketimbang teori, sehingga banyak keluhan dan dampak yang mereka hadapi yang mengharuskan mereka untuk memiliki fasilitas yang lebih memadai, terutama pada siswa kejuruan yang memiliki keterbatasan finansial dalam menunjang pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Hal ini pun mengharuskan para guru untuk lebih ekstra dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan pelayanan yang terbaik dalam menyediakan fasilitas sekolah guna menghindari keluhan dan masalah yang dihadapi siswa kejuruan tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah saya paparkan, untuk mengetahui hal ini lebih dalam lagi, di sini saya akan memaparkan 1.2 identifikasi masalah. Yang pertama, apa dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan siswa kejuruan komputer di SMK Negeri 1 Ranca Ekek? Kemudian yang kedua, apa upaya untuk menyelesaikan dampak tersebut terhadap siswa kejuruan komputer yang memiliki keterbatasan dalam finansialnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh fasilitas dan motivasi guru terhadap keterbatasan finansial siswa kejuruan komputer pada masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri 1 Ranca Ekek. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hal-hal yang telah saya paparkan di bagian identifikasi masalah. Nah, kemudian adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama mampu memberikan pengetahuan tentang dampak yang dihadapi oleh siswa kejuruan komputer SMK Negeri 1 Ranca Ekek pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mampu memberikan wawasan dan pengalaman langsung tentang fasilitas dan motivasi guru yang mempengaruhi siswa dalam keterbatasan finansialnya di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yaitu mampu memberikan kesempatan bagi para siswa kejuruan komputer dalam mengemukakan pendapat dalam berbagai macam keluhan yang dihadapi dan mampu mengetahui seberapa jauh fasilitas dan motivasi guru dalam mempengaruhi siswa kejuruan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bab 2 mengenai landasan teori. Pada bab ini, banyak definisi yang mendukung judul karya tulis ilmiah saya dari berbagai tokoh dan para ahli. Nah, yang pertama, 2.1 definisi pengaruh. Menurut W. Baker, pengaruh adalah kemampuan yang terus berkembang dan tidak terlalu terkait dengan usaha memperjuangkan dan memaksakan kepentingan. 2.2 definisi fasilitas. Di sini saya lebih memfokuskan pada fasilitas sekolah, yang dimana menurut Anwar, fasilitas sekolah merupakan sarana pendidikan yang dibutuhkan dan dapat menunjang kegiatan pendidikan. Sarana pendidikan yang efektif adalah sarana yang mampu memenuhi atau mencukupi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian 2.3 definisi motivasi guru. Menurut Stephen V. Robin, motivasi didefinisikan sebagai keinginan untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi menuju tujuan organisasi, dikondisikan oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Pada konteks ini, saya memfokuskan pada guru dalam menuju tujuannya untuk memuaskan beberapa kebutuhan para muridnya. Baik, 2.4 adanya keterbatasan finansial.
Keterbatasan finansial ya. Finansial merupakan salah satu bidang dalam ekonomi yang berfokus pada keuangan. Menurut Surjono Sukanto, kemiskinan atau keterbatasan finansial diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian sini ada 2.5 definisi pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus-menerus kepada anak didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini merupakan definisi pendidikan secara umum. Jika secara khusus saya lebih memfokuskan pada pendidikan kejuruan. Nah, 2.6 definisi pendidikan kejuruan, yang dimana pendidikan kejuruan menurut Hamalik adalah suatu bentuk pengembangan bakat, pendidikan dasar, keterampilan dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja yang dipandang sebagai latihan keterampilan. Nah, namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pengembangan bakat tersebut secara tidak langsung menghambat para siswa. Nah, 2.7 definisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bab 3 mengenai analisis dan pembahasan. Sebelum menganalisis data, di sini saya akan memaparkan 3.1 fenomena. Berikut adalah beberapa judul fenomena yang ada di masyarakat. Yang pertama, akibat pandemi, 40% pelajar Indonesia kehilangan motivasi belajar. Yang kedua, menyikapi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, tak semua murid punya gadget, belajar di rumah terkendala. Yang keempat, dampak pembelajaran online di wilayah terpencil. Nah, di sini saya akan membahas salah satu dari judul fenomena pada poin ketiga. Salah satunya terjadi di SMP Negeri 2 Cibarusa di Kabupaten Bekasi. Kepala SMK Negeri Cibarusa mengatakan siswanya kebanyakan datang dari keluarga dengan tingkat yang ekonominya rendah. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki gadget atau teknologi untuk belajar di rumah. Yang punya gadget paling di bawah 7 orang lah. Salah satunya sekitar 30 orang siswa, ujarnya kepada cnnindonesia.com. Selanjutnya 3.2 ada analisis data. Pada bagian ini, saya memperoleh data sebanyak 105 responden yang terdiri dari 80 siswa kejuruan komputer dengan jumlah 15 pertanyaan dan 25 orang guru dengan jumlah 9 pertanyaan. Total pertanyaan yang saya ajukan sebanyak 24 pertanyaan. Berikut data yang saya peroleh dari hasil kuesioner terhadap siswa kejuruan komputer dalam bentuk pernyataan. Dari pernyataan pertama dapat dilihat bahwa jaringan internet cenderung kadang-kadang mudah untuk diakses. Dari pernyataan kedua dapat dilihat bahwa siswa kejuruan komputer SMK Negeri 1 Rancaekek cenderung masih kurang memiliki fasilitas pribadi yang memadai. Hal ini terbukti pada opsi yang mereka pilih. Kemudian dari pernyataan ketiga dapat dilihat bahwa alat produktif laptop dan komputer cenderung kurang dimiliki oleh mereka. Dari pernyataan keempat dapat dilihat bahwa siswa kejuruan komputer SMK Negeri 1 Rancaekek berpendapat bahwa pembelajaran jarak jauh kadang-kadang mempermudah bagi siswa kejuruan komputer. Pernyataan kelima dapat dilihat bahwa siswa kejuruan komputer SMK Negeri 1 Rancaekek berpendapat mengenai pelajaran yang disampaikan masih kurang untuk dipahami. Pernyataan keenam dapat dilihat fasilitas yang disediakan sekolah bagi siswa kejuruan komputer cenderung membantu dan mempermudah. Nah, kemudian pernyataan yang ketujuh dapat dilihat bahwa fasilitas ruang laboratorium cenderung lengkap. Pernyataan ke-8 dapat dilihat bahwa ruang laboratorium komputer cenderung aman dan nyaman. Pernyataan ke-9 dapat dilihat bahwa komunikasi guru dan siswa itu sebanding. Pernyataan 10 dapat dilihat perhatian yang diberikan guru cenderung sudah baik. Nah, pada pernyataan 11 dapat dilihat keramahan guru dalam melayani siswa kejuruan komputer cenderung sudah baik. Pernyataan 12 dapat dilihat daya tanggap guru dalam menanggapi keluhan siswa kejuruan komputer cenderung sudah baik. Pada pernyataan 13 dapat dilihat kesempatan yang diberikan guru kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat siswa cenderung sudah baik. Kemudian dari pernyataan 14 dapat dilihat bahwa guru cenderung sudah memberikan keadilan dan melayani siswa kejuruan komputer. Dari pertanyaan 15 dapat dilihat bahwa fasilitas yang cenderung digunakan dan disediakan oleh siswa itu berupa ruang laboratorium, wifi, komputer, dan alat produktif lainnya. Nah, berikut data yang saya peroleh dari hasil kuesioner terhadap guru dalam bentuk pertanyaan. Pada pertanyaan pertama dan kedua dapat dilihat guru sudah memberikan motivasi terhadap siswa kejuruan komputer secara totalitas dengan tujuan untuk membangkitkan kembali semangat siswa. Kemudian, dari pertanyaan ketiga dapat dilihat bahwa guru cenderung sudah memberikan bimbingan dengan baik terhadap mereka. Dari pertanyaan keempat dan kelima dapat dilihat bahwa pelayanan dan keadilan yang diberikan guru terhadap siswa kejuruan komputer cenderung cukup baik.
Nah, pada pertanyaan ke-6 dan ke-7 dapat dilihat bahwa daya tanggap guru dalam menangani keluhan dan memberikan solusi terhadap keluhan tersebut terhadap siswa kejuruan komputer cenderung selalu diberikan dengan baik. Nah, kemudian dari pertanyaan ke-8 dapat dilihat bahwa tujuan guru menyediakan fasilitas sekolah terhadap siswa kejuruan komputer yang memiliki keterbatasan finansial cenderung memiliki tujuan yang sama, yakni untuk membantu siswa tersebut agar tidak putus sekolah. Dari pertanyaan terakhir, dari sudut pandang guru, dapat dilihat bahwa komunikasi guru dengan siswa di masa pandemi cenderung cukup baik. Nah, selanjutnya ada 3.3 kajian Islam. Di sini saya akan memaparkan satu ayat Al-Quran dan satu hadis mengenai pendidikan yang dapat menguatkan pendapat dan analisis saya. Nah, yang pertama, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam, guru digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, sebab mereka merupakan sosok pendidik yang berilmu, yang telah menjadikan motivator terbaik bagi para murid dan selalu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Yang kedua, Al-Hadis. Dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Nah, dari hadis di atas dapat dikaitkan dengan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Jika para guru memberikan kesulitan dalam proses belajar mengajar dan mempersulit dari segi fasilitas, maka Allah akan memberikan kesulitan dan kesusahan pula kepadanya. Ilustrasinya, jika seorang guru menyediakan fasilitas terbaik bagi siswa yang memiliki kesulitan di masa pandemi ini, maka Allah pun akan memberikan kebaikan dan tidak akan memberikan kesulitan bagi guru tersebut. Baik, selanjutnya 3.4 hasil penelitian. Lokasi yang saya pilih untuk penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Ranca Ekek, yaitu sekolah kejuruan yang berlokasi di Jalan Bojong Salam, Desa Bojong Salam, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Di sini saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang dimana saya mendeskripsikan dan menyajikan dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara online kepada para responden yang difokuskan kepada guru dan siswa. Banyak siswa kejuruan komputer yang merasa pembelajaran di masa pandemi ini membantu mereka dalam kesulitan, terutama pada fasilitas pribadi yang mereka miliki, baik gadget, akses internet maupun alat produktif seperti laptop atau komputer, sehingga materi yang disampaikan tidak sepenuhnya dipahami dengan baik karena adanya keterbatasan finansial yang dihadapi oleh siswa tersebut, dan hanya sebagian siswa saja yang memahami materi karena adanya finansial dan fasilitas yang memadai mereka. Namun, hal ini bisa terselesaikan dengan adanya motivasi atau dorongan dari guru dengan menyediakan fasilitas sekolah yang memadai agar mampu dimanfaatkan oleh siswa kejuruan komputer yang memiliki keterbatasan finansial. Fasilitas dan motivasi guru yang diberikan sangat berpengaruh besar dan demi tercapainya siswa kejuruan komputer yang bermutu dan berkompeten. Nah, kemudian kita lanjut pada bab kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Yang pertama, adanya pandemi COVID-19 terhadap pendidikan membawa dampak bagi siswa kejuruan komputer di SMK Negeri 1 Ranca Ekek, yakni kurangnya pemahaman siswa kejuruan terhadap materi yang disampaikan karena adanya keterbatasan fasilitas dan finansial yang mereka miliki, dan hanya sebagian siswa saja yang mampu menunjang pembelajaran di masa pandemi dengan baik karena fasilitas dan finansialnya yang memadai. Kemudian yang kedua, upaya untuk menyelesaikan dampak tersebut terhadap siswa kejuruan komputer yang memiliki keterbatasan dalam finansialnya adalah dengan adanya motivasi guru untuk selalu membimbing, mengayomi, dan memberikan semangat. Salah satu bentuk dukungan dari guru tersebut yakni dengan menyediakannya fasilitas sekolah untuk bisa dimanfaatkan oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan motivasi yang diberikan oleh guru terhadap siswa kejuruan ini sangat berpengaruh besar, mampu memberikan semangat kembali pada siswa walaupun dalam kondisi keterbatasannya. Kemudian 4.2 yaitu saran. Dari data yang ada, masih terdapat siswa kejuruan komputer yang masih kurang memahami pelajaran yang disampaikan, kurangnya fasilitas yang mereka miliki untuk menunjang sistem pembelajaran seperti ini, terutama pada pelajaran produktif. Selain bergantung pada sekolah, saran saya, siswa tersebut bisa melakukan dengan cara belajar bersama dengan teman yang memiliki fasilitas yang memadai dan dengan teman yang memiliki pemahaman yang lebih pada bidang kejuruan komputer ini. Dan bagi siswa kejuruan komputer yang mampu dalam hal ini,
dan mampu dalam hal ini terbukti dari data yang diperoleh. Masih ada siswa kejuruan komputer yang finansialnya baik dan pemahamannya baik pula. Nah, di sini saya menyarankan agar selalu membantu, merangkul, dan berinteraksi juga dengan siswa kejuruan komputer yang memiliki keterbatasan tersebut tanpa membeda-bedakan, karena jika siswa kejuruan komputer ini bekerja sama dalam hal ini, maka pembelajaran dalam bentuk apapun akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.